Zenmi memandang Xiao Yan dengan senyum penuh gairah. Dan tersenyum gembira. Oke, saya katakan satu. Xiao Shao. Yang paling sesat adalah kekuatannya dalam kultivasi. Kecuali kultivasi atau kultivasi. Semuanya seperti orang idiot. Petik 2. Hahaha, ini bagus. Yang ini dihitung sebagai satu. Aku belum pernah melihat kultivasi sesat seperti dia. Semua orang mendukung ini. Aku bilang selanjutnya. King Muer tidak sabar. Dan berteriak dengan keras. Sebagai umat manusia. Pembohong kecil itu sebenarnya memiliki darah iblis dan iblis. Dan dapat menyerap peningkatan inti iblis dan dapat melahap hantu dan roh. India. Ada begitu banyak kebakaran langit tingkat tinggi. Bisakah ini dihitung? Tentu saja. Ini dia yang paling mesum. King Haoran segera membuat antar muka. Dan kemudian dengan sungguh-sungguh berseru. Namun, jangan katakan ini. Setelah diketahui, seluruh benua Doudian akan menjadi badai berdarah. Aku tahu betapa pentingnya itu. Ayam King Muer mengangguk lurus seperti kecupan nasi. Tapi setelah mendengarkan ketidaknormalan Xiao Yan yang dikatakan King Muer, Xiao yang sudah bersemangat tiba-tiba merasa sangat tertekan. Dan Ziying menarik jarinya dan menghitung sambil mencibirkan mulutnya ke arah King Mu. Dia berkata, Saudari Muer, mengapa kamu mengatakan 6 hal sekaligus? Tinggalkan kami sesuatu. King Muer terkikik. Tidak apa-apa. Penipu kecil memiliki banyak metamorfosis. Cukup untuk Anda katakan. Kerumunan tertawa lagi. Kali ini aku di sini. Sepertinya aku takut diberitahu tentang situasi abnormal Xiao Yan. Xiao Zhan berkata dengan tidak sabar sebelum semua orang tertawa. Xiao Shao datang ke daratan selama beberapa dekade. Dan kekuatan bertarungnya adalah 4. Pada periode astral akhir, ada 6 tingkat obat pemurnian. Apakah ini tidak normal? Dan, petik 2. Berhenti dan berhenti. Cepat, jangan lakukan lagi. Jika kamu melakukannya lagi, kita tidak perlu mengatakan apa-apa. Nan Erming menghentikan pertarungan Xiao untuk pertama kalinya. Dan sepertinya Xiao belum selesai berbicara dan selesai sangat kesal. Nan Erming mengabaikan ketidaknyamanan pertempuran Xiao. Dia melanjutkan dengan mengatakan, Xiao Shaochai berada di tahap akhir dari 4 bintang. Dan kekuatan jiwa mencapai tingkat setengah sadar. Apakah itu tidak normal? Pesanan setengah tingkat, apakah ada tingkat ini? Xiao Zhan segera berkata Nan Erming. Hahaha, semua orang tertawa lagi. King Haoran tidak tertawa. Dia berkata sambil tersenyum. Meskipun tidak ada urutan semi-ideal, sebenarnya level ini ada. Setelah mendengarkan pengalaman Xiao Yan di lantai 3 Yao Shou Xindian, saya tahu jiwa kekuatan dapat mengambil setengah langkah terlebih dahulu ketika melintasi alam. Jadi benar dikatakan setengah ideal. Saudaraku. Kekuatan jiwa di bawah 5 bintang pasti tidak mampu menembus tatanan kesadaran. Kekuatan jiwa Anda saat ini dapat dikatakan batas di bawah bintang 5 berdasarkan hal ini. Saya memiliki beberapa dukungan bagi Anda untuk memasuki ilusi, yang dapat mengasah keadaan pikiran dan pikiran manusia, yang akan sangat membantu kekuatan tersebut. Jiwa untuk menerobos alam. Apakah Kaisar Iblis akan membicarakan masalah ini nanti? Ngomong-ngomong. Jangan terburu-buru. Mari kita bicarakan juga tentang kelainan Xiao Shao. Ziying menyela kata-kata King Haoran dan membuat Xiao Yan mendengarkan sambil mencibir. Menggelengkan kepalanya lurus. Oke. Teman-teman, mari kita bicarakan. Kami akan meringkas cabul Xiao Yan hari ini. Juga sangat baik baginya untuk menilai apakah dia dalam keadaan fantasi. King Haoran berkata dengan sangat lega. Ketika Xiao Shao adalah 4 bintang. Dia memiliki semua jenis keterampilan bertarung di atas tingkat dunia. Serta latihan jiwa tingkat kuasi sanitasi. Apakah itu tidak normal? Ziying memiringkan kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan main-main. Lupakan, ini harus dihitung. Xiao Yao tiba-tiba berteriak. Kupikir sebelum orang-orang Xiao. Aku memiliki keterampilan bertarung yang bagus dan aku sangat bahagia. Bocah ini. Keterampilan bertarung lebih dari kelas dunia. Aku selalu merasa tidak seimbang ketika memikirkannya. Patua. Sudahlah, kamu harus menghitung. Sekelompok junior hampir ditertawakan oleh Xiao Yao.
Dan mereka semua mendengar bahwa Xiao Yao sangat puas dengan Xiao Yan. Izinkan saya mengatakan satu. Le Shaolong berkata dengan sungguh-sungguh, terlihat sedikit serius. Dan sedikit tidak konsisten dengan suasana saat ini. Sehingga semua orang segera berhenti tertawa. Aku ingin tahu apakah Le Shaolong akan mengatakan betapa cabulnya Xiao Yan. Kemudian saya hanya mendengarkan Le Shaolong perlahan berkata, ada begitu banyak tempat mesum di Xiao Shao. Saya pikir banyak dari mereka berasal dari tempat mesum. Apa itu? Nafsu makan semua orang segera dihentikan. Hanya, dia punya terlalu banyak rahasia. Terlalu banyak orang mesum. Begitu banyak rahasia. Le Shaolong mengatakan kata demi kata. Ya. Pada akhirnya Shaolong. Saatnya berbicara tentang ide. Semua orang setuju dengan apa yang dikatakan Le Shaolong ya. Pasti ada banyak rahasia di balik begitu banyak orang mesum Xiao Yan. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada orang mesum subversif yang terdaftar oleh King Muer? Saat itu, sesosok tubuh terbang masuk di pintu. Terengah-engah dan berkata, saya juga mengatakan satu dan saya mengatakan satu. Ini sebenarnya adalah Lang Tian. Lang Tian, bukankah kamu sedang memurnikan obatmu? Mengapa kamu terburu-buru? Tidak apa-apa. Memurnikan tungku ramuan obat. Jarang. Xiao Shao ada di sini. Dan saya datang. Saya mendengar Anda berbicara tentang tempat abnormal Xiao Shao. Dan bergegas masuk. Saya khawatir Anda sudah selesai. Dan lalu berteriak. Obat pemurnian Xiao Shao tidak perlu melewati level dan Lei. Ini terlalu abnormal. Itu hanya senjata curang untuk praktisi pengobatan pemurnian. Kerumunan tercekik oleh teriakan Lang Tian. Tetapi ketika mereka melihat wajah ungu Lang Tian, mereka langsung tertawa. Xiao Zhan dengan berani tertawa dan menepuk bahu Lang Tian dengan penghiburan yang mengasihani. Berteriaklah dengan baik. Berteriaklah, lihat apakah aku bisa memenangkanmu. Menyadari bahwa dia tidak berfungsi. Lang Tian tiba-tiba tampak sangat malu. Dan tersipu dan berkata kepada Xiao Yan. Xiao Shao, aku tidak punya arti lain. Aku hanya berpikir bahwa kamu terlalu mesum pada saat ini. Aku benar-benar tidak punya arti lain. Petik 2. Lang Tian tidak menjelaskannya. Tidak apa-apa baginya untuk menjelaskan. Semua orang tertawa begitu cepat sehingga mereka tidak bisa berdiri. Bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Melihat senyum Xiao Yan, Lang Tian merasa malu dan lari. Haruskah aku mengatakannya? Badai bertanya dengan lemah. Oke. Kita bisa tahu kelainan apa yang dimiliki Cao Xiao saat mendengarkan badai. Zenni sangat senang karena orang yang disukainya memiliki begitu banyak orang mesum. Bukankah dia membuktikan bahwa dia tidak salah? Badai melihat Zenni, lalu King Muer, lalu Ziying, dan kemudian berkata dengan main-main. Xiao Shao, semua orang hampir berbicara tentang orang mesummu. Dan aku tidak bisa banyak bicara. Aku hanya bertanya padamu. Bertanya untuk pria di dunia. Apakah kamu tidak memiliki orang mesum lagi? Jika tidak, semua wanita cantik akan berkumpul di sekitarmu. Jadi mengapa kamu tidak membiarkan kami mencari mereka wanita pergi? Petik 2. Begitu badai datang, wajah Zenni dan King Muer terangkat. Ziying meraih daging empuk di pinggang badai. Dan badai menyeringai menyakitkan. Klik saja Ziying. Aku tidak mengatakanmu. Siapa yang tahu bahwa Ziying bahkan lebih keras? Jangan bilang aku. Maksudmu aku bukan wanita yang baik? Nan Erming berbisik kepada badai dengan pengalaman ekstrim saat ini. Bersabarlah. Jangan balas bicara. Semakin banyak bicara. Semakin banyak bicara. Ucapan Nan Erming menarik semua orang untuk tertawa atau tidak. Bahkan Zenni menyembunyikan mulutnya dan menyeringai. Tawanya memudar. Dan aku berpikir tentang ketidaknormalan Xiao Yan yang baru saja disebutkan. Orang-orang benar-benar menyadari betapa Xiao Yan sepenuhnya tidak normal. Dan juga memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Xiao Yan. Penuh percaya diri. Tetapi juga penuh percaya diri dalam menciptakan legenda di daratan Kaisar Dou bersama Xiao Yan. Xiao Shao benar-benar memiliki modal untuk masuk. Dan seharusnya tidak ada bahaya besar. Pikir Le Shaolong. Jika Xiao Shao tidak menggunakan keterampilan bertarung jiwanya, saya masih memiliki kepercayaan diri untuk melawan Xiao Shao.
Tetapi jika Xiao Shao menggunakan keterampilan bertarung jiwanya, saya mungkin akan kalah. Ya Tuhan, saya berada di periode awal dari 6 bintang. Dia baru di akhir periode bintang 4. Xiao Shao sama sekali bukan manusia, pikir Xiao Zhan. Dimanapun Anda membandingkan, Xiao Shao adalah seorang jenius tiada taraf di antara para jenius tiada taraf. Kita benar-benar harus melawan Xiao Shao. Kita sebenarnya bukan lawan Xiao Shao. Selama Xiao Shao lebih berhati-hati, dia adalah kaisar puncak bintang 4. Bukankah itu perjalanan di dunia fantasi? Badai. Nan Erming. Xing. Del. Pikir. Kekhawatiran itu berantakan. Laki-laki selalu keluar untuk mengalami angin dan hujan. Jadi jenius mesum seperti dia. Apalagi yang bisa aku yakinkan, pikir Zenni. Nak, jika kamu memutuskan untuk pergi, suamiku tidak bisa menghentikanmu. Tapi jangan mencoba keras kepala kemana-mana. Kamu harus memberiku hidup. Kamu memiliki kemampuan itu. Pikir Xiao Yaoru. Berkedip di mata mendung sedikit berkurangnya banyak kekhawatiran dan kenyamanan. Aku tidak menyangka bahwa dalam beberapa tahun, pembohong kecil telah menjadi begitu kuat. Semua menyalahkan kakakku. Memaksaku untuk menerobos ke bintang 5 secepat ini. Kalau tidak aku bisa pergi dengan pembohong kecil kali ini. King Muer mendukung Fan Qi berpikir demikian. Sekelompok orang mengkhawatirkan secara membabi buta. Ayahku sangat kuat sehingga dia baru saja membawaku ke pemakaman domain iblis dalam beberapa hari setelah datang ke daratan Do. Apa bahaya memasuki fantasi yang penuh dengan 4 puncak bintang? Yah, aku akan pergi dengan ayahku kali ini. Pikir Long Yan dengan jarinya. Apakah saudara laki-laki ini jenius yang oleh manusia agung disebut jenius surgawi? Sangat mungkin bahwa dia juga memiliki darah dari 3 ras. Dan kaisar leluhur yang dibunuh oleh Yang Abadi memperingatkannya untuk membayarnya dengan segala cara. Itu kemungkinan besar. Nah, karena itu adalah arah surga. Dia perlu tumbuh dalam proses pengerasan. Semuanya adalah kehendak Tuhan. Dan terserah dia untuk memutuskan. King Haoran berpikir begitu. Tepat ketika semua orang memikirkan hal ini di benak mereka. Xiao Yan, yang dianggap oleh semua orang sebagai orang mesum, santai dari tangan dan kaki sebelumnya tanpa tahu di mana harus meletakkannya. Dan kemudian dengan sungguh-sungguh berkata kepada King Haoran, "Saudaraku, ambil ini, para jenius tak tertandingi yang akan memasuki dunia fantasi akan memperkenalkan saya padanya. Saya harus menilai dengan hati-hati apakah akan pergi masuk dan ambil risiko. Yakinlah, saya tahu bahwa beban di pundak saya tidak akan impulsif." Petik 2. Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, semua orang merasa ada batu yang jatuh ke tanah. Mereka percaya bahwa Xiao Yan akan membuat keputusan setelah penilaian yang tenang. Pada saat yang sama, mereka juga sangat tertarik dengan kejeniusan tiada taraf yang kini muncul di daratan Doudo. Karena bahkan Kaisar Iblis yang sangat jelas tentang kekuatan Xiao Yan masih memiliki kekhawatiran. Apa perbedaan antara hari-hari yang tak tertandingi ini? Mereka ingin membandingkan para jenius tak tertandingi itu dengan Xiao Shao mereka. Juga kebetulan bahwa tanda bahwa gua darah dibuka lebih awal kali ini muncul ketika kamu kembali ke Dizu. Itu seharusnya menjadi pertama kalinya kamu membunuh kaisar tingkat menengah bintang 5. King Haoran berkata dengan sengaja atau tidak sengaja. Dengan kalimat seperti itu, makna kalimat itu seolah-olah gua darah pembunuh dibuka untuk Xiao Yan terlebih dahulu. Melihat semua orang menyadarinya, King Haoran memasukkan tema. Kali ini, ada total 6 orang jenius di benua Dou, dan Xiao Yan. 6. Patuh. Ada 3 lebih dari syarat untuk membuka gua darah pembunuh terlebih dahulu. Xiao Yao membeku. Ya, ini sedikit lebih. King Haoran menyeringai. Tapi segera wajahnya menjadi bermartabat. Saudaraku, aku akan memperkenalkanmu kepada 5 orang jenius tak tertandingi lainnya satu persatu. Dengarkan baik-baik dan bandingkan dengan cermat di antara kamu. Panjangnya. Xiao Yan mengangguk berat. Naga yang marah. Keluarga monster naga. King Haoran mulai memperkenalkan. Keluarga naga monster adalah ras misterius di antara ras monster. Dan saya tidak tahu detail ras ini. Karena itu, King Haoran mengalihkan perhatiannya ke Xiao Xiao. Untuk klan iblis,
tidak lebih dari Xiao Zhan. Dia dengan sibuk memperkenalkan. Saya tahu klan naga iblis. Itu adalah keluarga klan iblis dengan sejarah panjang dan keunikan. Dikatakan bahwa darahnya berasal dari klan Tyrannosaurus di zaman kuno. Tyrannosaurus. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menghirup udara. Bahkan di zaman kuno, Tyrannosaurus berada di puncak rantai biologis. Bisa dibayangkan seberapa kuat urat darah yang ditinggalkannya. Tapi wajah Xiao Zhan menunjukkan sedikit penyesalan. Mengangkat bahu tanpa daya. Hanya saja semakin kuat darahnya, semakin sulit untuk bereproduksi. Mungkin ini adalah keseimbangan antara berbagai spesies di surga. Jadi, bahkan di masa kejayaan keluarga ini, hanya beberapa ratus orang. Dan sekarang jumlahnya lebih sedikit. Hanya ada beberapa lusin orang. Dan dikatakan hanya ada sedikit kebangkitan pembuluh darah. Masih belum lengkap kebangkitan pembuluh darah. Semuanya sampai naga amarah itu muncul. King Haoran mengangguk dan mengambil alih pembicaraan. Naga yang mengamuk dianggap sebagai harapan untuk memimpin keluarga naga monster kembali ke kejayaan. Karena dia adalah garis keturunan yang terbangun sepenuhnya. Meskipun waktu kebangkitannya masih singkat dan tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh dari darah, itu sudah menarik perhatian. Mata King Haoran menembakkan warna yang luar biasa. Naga iblis hidup di gurun tandus dan kekurangan sumber daya. Semua makhluk di sana berjuang keras untuk bertahan hidup setiap hari. Dan klan naga monster telah menciptakan darah liar. Ketika naga yang marah baru saja menerobos puncak dari 4 bintang. Dia mengambil kapak raksasa dan berjalan sendirian ke kedalaman hutan belantara itu. Sendiri, wajah semua orang sedikit pucat. Dan puncak bintang 4 berani menembus kedalaman hutan belantara tempat tinggal Warcraft sendirian. King Haoran terus berkata. Suaranya penuh emosi. Tahun berikutnya, auman harimau di hutan belantara tidak pernah berhenti. Ketika naga yang marah kembali, dia telah menjadi manusia berdarah. Dan dia dibuat perang. Bernoda darah. Dia memenggal dan membunuh 15 Warcraft bintang 5. Kepala yang tak terhitung jumlahnya di bawah 5. Dan juga membunuh Kaisar bintang 5 menengah dan beberapa Kaisar bintang 5 awal yang ingin merebut inti sihirnya. Jadi semua orang dia memberinya nama panggilan. Disebut setan gila. Mampu mencapai rekor seperti itu dengan kekuatan puncak bintang 4 saja sudah pasti layak disebut jenius tiada taraf. Bahkan Xiao Yan mungkin tidak lebih baik dari Nulong. Xiao Shao, kamu berada di bawah banyak tekanan. Mata Zenni berkibar dan dia tidak bisa tidak mengingatkan. Di mana motivasi tanpa tekanan? Xiao Yan sedikit tersenyum. Tetapi muridnya yang menyusut menunjukkan martabat di dalam hatinya. Aku ingin tahu. Apa perbedaan antara kebangkitan darah dan ketidakbangkitan? Xiao Yan bertanya sebentar. Mengerang. Ini harus ditanyakan pada Xiao Zhan. King Haoran terbatuk 2 kali. Meninggalkan pertanyaan itu pada Xiao Zhan. Kebangkitan darah klan iblis kita berbeda dengan keluarga Warcraft. Xiao Zhan memperkenalkan. Tingkat kebangkitan keluarga Warcraft menentukan ukuran kekuatan fisiknya ketika diubah menjadi Warcraft. Klan iblis kami menstimulasi kekuatan dan diri monster dalam darah. Fusi. Yang kami sebut semi-bestialization. Tetapi esensinya masih manusia. Petik 2. Tubuh iblis itu sangat kuat. Setelah semi-binatang buas, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Dan pertahanannya akan diperkuat. Oleh karena itu, jika Anda bertarung dengan iblis yang terbangun dengan darah, jika Anda tidak menjadi binatang buas, Anda akan seimbang. Setelah menjadi binatang buas, bersiaplah untuk lari. Apa yang diwakili oleh tingkat kebangkitan darah? Xiao Yan bertanya. Semakin tinggi tingkat kebangkitan darah, semakin lama semi-beastization, dan semakin besar peningkatan kekuatan dan pertahanan. Iblis kebangkitan darah benar-benar luar biasa. Bukankah itu berarti selama darah terbangun dan setengah dari binatang itu berubah menjadi beberapa level? Xiao Yan cemberut. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Setelah semi-beastization, ada gejala sisa, dan orang akan pingsan untuk sementara waktu. Bagaimana mengatakannya? Ini seperti makan huntian dan di depan Xiao Yan, Xiao Zhan tidak menyembunyikan setan dan tidak dengan mudah mengungkapkannya. Rahasia. Lalu mengapa kamu tidak melihat kamu melolong setengah binatang?
Jari ramping Ziying meluncur di dagu putih. Bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tidak bangun? Kamu tidak bangun. Xiao Zhan menatap Ziying dengan marah. Semi-beastization saya agak istimewa. Bukan karena ada perubahan pada tubuh. Tetapi bayangan totem muncul di belakang saya. Ini ada hubungannya dengan darah yang saya warisi. Ada sangat sedikit di antara setan. Petik 2. Itu dia. Kupikir kamu setengah binatang dan jelek. Jadi ada apa? Ziying menyadari dengan senyuman dan benar-benar cuek. Benar-benar mengabaikan mata putih Xiaoyan yang mengamuk. Yah, jangan bersuara. Ini tentang keselamatan Xiao Shao. Kamu bisa menganalisis pertempuran Xiao Xiao. Jika Xiao Shao bertemu dengan naga pemarah ini, peluang macam apa yang akan dia miliki? Le Shaolong berkata dengan suara yang dalam. Xiao Zhan langsung menoleh dan berkata dengan tergesa-gesa, sangat. Oh, sangat yakin, ceritakan alasanmu. King Haoran merasa terkejut. Naga yang marah itu berani menyerbu ke kedalaman gurun sendirian. Dan itu seharusnya memiliki kekuatan tempur bintang 5, kan? Melihat semua orang mengangguk, Xiao Zhan melanjutkan. Aku tidak tahu apakah dia membunuh Kaisar Petarung tingkat menengah bintang 5 dan istrinya. Kaisar bintang 5 awal tidak melakukannya setelah semi-beastization. Tetapi bahkan jika dia adalah garis keturunan yang terbangun sepenuhnya. Kekuatan tempur setelah setengah binatang buas sekitar akhir periode bintang 5. Hingga puncak bintang 5. Dan tidak pernah bisa melebihi 6 bintang Xiao Shao sekarang sudah terlambat periode bintang 4. Ketika Xiao Xiao mencapai puncak bintang 4, apakah dia juga memiliki kekuatan puncak bintang 5? Petik 2. Berbicara tentang ini, Xiao Zhan berhenti dan tersenyum tak berdaya sebelum dia berkata. Selain itu, monster itu memiliki kelemahan utama, yaitu ketakutannya akan keterampilan bertarung jiwa. Oleh karena itu, saya merasa bahwa Xiao Shao memiliki pemahaman yang baik tentang naga pemarah ini. Petik 2. Xiaoyan mendengarkan dengan sangat hati-hati, dan baru kemudian tersenyum. Xiao Zhan, tawa yang baru saja kamu lihat sangat jelek. Kapan kami berdua bersaing melawanmu dengan keterampilan bertarung jiwa? Xiao Zhan merasa malu sekaligus. Menyeringai dan berkata, kamu tahu tidak apa-apa, kenapa repot-repot berbicara di depan mereka? Semuanya tertawa. Oh, meski aku punya banyak kendali. Begitu karakter aliran darah Tyrannosaurus bermata merah. Mudah kehilangan akal sehatnya. Saudara-saudara perlu memperhatikan hal ini. King Haoran mengingatkan tepat waktu. Melihat Xiaoyan mengangguk, King Haoran duduk dan memperkenalkan. Saya akan memperkenalkan jenius tak tertandingi kedua di bawah. Orang ini adalah ras manusia. Anda mungkin pernah mendengarnya sebelumnya. Itu adalah saudara laki-laki Zhen Zhen. Namanya Zhen Jian. Mengenai Zhen Jian, MS. Zhen Ni pasti lebih tahu dari saya. Kemudian dia memberi isyarat kepada Zhen Ni untuk memperkenalkannya kepada semua orang. Hei, adik laki-laki dari nona muda. Kalau begitu kita harus menangis saat bertemu Xiao Shao. Badai bergumam di telinga Nan Erming dengan sangat pelan. Tapi masih terdengar oleh semua orang. Lalu kata, kakak ipar hukum. Yang belum diucapkan tertelan kembali dalam tatapan tajam Xiaoyan. Wajah Zhen Ni terbakar. Matanya melambai ke sekeliling tubuh Xiaoyan. Dan rona merah muncul diam-diam di pipinya. Biarkan aku memberitahumu tentang saudaraku. Zhen Ni berpikir sejenak dan kemudian berkata. Bagaimana mengatakannya? Menurut standar yang dikatakan Kaisar. Itu memang jenius yang tiada taraf. Dalam keluarga Zhen kami. Ada ilmu pedang rahasia keluarga yang disebut 9 pedang kaisar, yang merupakan ilmu pedang semi-suci. Setiap pedang sesuai dengan ranah ilmu pedang. Pedang pertama hanya memiliki 1 gerakan dan yang kedua pedang memiliki 4 gerakan. Pedang ketiga dan 9 pukulan, dan seterusnya. Ke pedang ke-9, akan ada 981 pukulan. Karena teknik pedang ini melewati pria dan wanita. Saya hanya tahu bahwa teknik pedang ini memiliki backhand. Episode berikutnya adalah kombinasi dari serangan dan pertahanan. Teknik pedang ini sangat sulit untuk dipahami. Jadi meskipun semua laki-laki di keluarga Zhen terampil, kebanyakan dari mereka hanya bisa berlatih pedang kedua.
Dan kemudian mereka tidak punya pilihan selain berlatih teknik bertarung lainnya. Adapun teknik pedangnya yang menakjubkan bakat. Dia sudah berlatih pedang kelima. Dia dikenal sebagai jenius keluarga Zen yang tidak pernah bertemu selama bertahun-tahun. Karena salah satu leluhur paling berbakat dari keluarga Zen juga belajar berlatih pedang kelima di puncak dari 4 bintang. Mengenai kekuatan bertarungnya, dia membunuh seorang kaisar petarung tingkat menengah bintang 5 selama pembersihan keluarga yang berafiliasi. Tapi bukan ini yang ingin saya fokuskan. Karena dengan metode penguasa semu Xiao Shao, kekuatan bertarung dia tidak akan pernah kalah dari Zhen Jian. Petik 2. Bagian paling mengerikan dari Zhen Jian adalah keterampilan mentalnya. Kekuatan konspirasi bahkan tidak lebih buruk dari ayahku. Dia sebenarnya sangat bangga dan memandang rendah siapapun. Tetapi dia rukun dengan siapapun. Zhen Ni menghela nafas. Tidak ada yang tahu hatinya yang sebenarnya. Dan tidak ada yang tahu apakah dia benar-benar baik atau salah untukmu. Sejauh mana Kaisar Jiu Jian, Xiao Yan sangat prihatin dengan ilmu pedang Zhen Jian. Adapun rencana Zhen Jian, dia mengabaikannya. Dengan pengingat Zhen Ni, dia secara alami tidak akan terlibat dalam masalah ini. Di jalan Zhen Jian, aku tidak bisa memberitahumu seberapa spesifiknya. Aku hanya ingat pamanku mengatakan bahwa setelah beberapa pedang pertama, dia akan memiliki kekuatan tempur beberapa bintang. Zhen Ni berpikir setelah menjawab dan menjawab. Semua orang mengerti keraguan Zhen Ni. Lagi pula, ini adalah rahasia keluarga Zen, dan tidak mudah untuk mengatakannya.